Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Tetapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Rahmadani Syafitri Siregar. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2022. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Kita lanjut kepada materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu mengenai lingkungan belajar. Perlu kita ketahui, lingkungan belajar menjadi hal yang penting dalam penunjang keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Lingkungan belajar yang baik serta kondusif akan berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, suasana lingkungan kelas yang aman, nyaman, serta berpihak pada ekosistem pembelajaran perlu diciptakan karena hal ini mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan lingkungan kelas yang aman, nyaman, serta berpihak pada ekosistem pembelajaran dapat memotivasi peserta didik dalam belajar sehingga pembelajaran dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Lanjut saja, kita akan membahas mengenai kasus aktual atau kasus terkait lingkungan kelas yang mendukung rasa aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Pertama, yang saya dapati kasusnya yaitu dalam proses pembelajaran, di kelas tersebut pembelajaran sudah berpusat kepada peserta didik dan guru juga sudah menggunakan metode belajar yang menyenangkan serta bervariatif. Contoh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah diskusi kelompok. Selanjutnya, kasusnya itu penggunaan media pembelajaran di kelas tersebut sudah menarik serta interaktif dalam proses pembelajaran. Seperti media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint, Canva, dan YouTube. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat maupun ide yang mereka pikirkan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru juga memberikan perhatian yang sama kepada seluruh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu dalam proses pembelajaran, guru terlebih dahulu membentuk ruang kelas dengan mengubah atau menyusun ulang ruang penataan meja dan kursi di dalam kelas. Berikut ini terkait dokumentasi yang saya dapatkan. Pertama, pada foto pertama kita dapat melihat pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Dan pada foto yang kedua itu pembelajaran di dalam kelas itu memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau idenya. Dan dokumentasi yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran seperti Canva dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung rasa aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang saya dapati yang pertama itu kurangnya fasilitas pendukung di dalam kelas, misalnya kipas angin, sehingga proses pembelajaran kurang kondusif. Selanjutnya, itu terbatasnya media pembelajaran yang mendukung, seperti speaker di tiap kelas, yang mengharuskan peserta didik bergantian jika ingin menggunakan speaker tersebut. Yang terakhir yaitu jika hujan, kelas akan terendam dengan air hujan yang mana dapat menyebabkan aktivitas belajar yang terganggu karena kondisi kelas yang basah. Berikut ini merupakan contoh atau dokumentasi yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu kipas angin di dalam kelas itu hanya satu sehingga menyebabkan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut tidak kondusif karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu kadang siswa gerah dan lain sebagainya.
Dan dokumentasi yang kedua yang dapat kita lihat pada foto tersebut yaitu kondisi kelas yang basah sehingga membuat kelas tidak kondusif. Selanjutnya akan saya bahas mengenai rancangan yang akan saya gunakan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Yang pertama, rancangan yang akan saya gunakan yaitu menata ruang kelas yang nyaman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan selalu untuk memastikan kelas bersih dari sampah. Kursi dalam kelas juga harus bisa tertata dengan rapi, serta kelas harus memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik agar suasana belajar itu juga nyaman. Rancangan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Jadi, dengan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan akan membuat peserta didik semangat belajar dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Rancangan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu menjalin komunikasi serta hubungan sosial yang harmonis antara peserta didik dan guru. Jadi, dengan menjalin komunikasi yang efektif selama proses pembelajaran akan mengurangi terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa selama belajar. Selain itu, dengan menjalin komunikasi yang baik akan membuat waktu belajar itu lebih menyenangkan. Nah, rancangan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu menjadi guru yang menyenangkan. Jadi, dengan menjadi guru yang menyenangkan, ada baiknya jika guru atau saya nantinya tidak terlalu serius dalam proses mengajar. Guru bisa menyisipkan beberapa candaan atau melakukan ice breaking untuk mengurangi kejenuhan peserta didik dalam belajar, sehingga siswa akan lebih semangat atau lebih nyaman saat belajar dan pembelajaran tidak terkesan kaku atau monoton. Nah, rancangan yang selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi. Jadi, guru harus bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi. Jika peserta didik telah menghasilkan kreasinya sendiri, guru bisa memberikan apresiasi agar membangun jiwa semangat dan senang peserta didik untuk bisa berkreasi kembali. Nah, yang terakhir, rancangan yang akan saya gunakan yaitu yang menyepakati aturan bersama. Jadi, untuk menciptakan kelas yang kondusif, guru bisa memberikan aturan yang disepakati oleh peserta didik, sehingga peserta didik bisa menjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan kelas yang kondusif. Guru juga bisa memberikan hukuman ringan bagi siswa yang melanggar peraturan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh siswa dan guru tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan maupun saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.